kesaksian yang luar biasa dari saudara saya, Ibu Ita, yang cantik. Kami sama-sama melayani, tapi beliau punya kesaksian yang luar biasa. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh kesaksian dari Ibu Ita. Silakan Ibu. Baik, Shalom. Ya, terima kasih banyak buat Pak Kurniawan dan teman saya Cimimi yang sudah memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Sebelumnya perkenalkan, karena orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang, betul nggak Oma? Betul ya. Ya, jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Ita Irawati. Saya berasal dari Jawa. Ya. Ke Jawa di Yogyakarta. Di sini ada Oma yang berasal dari Jogja. Oh ada Bapak, aduh 2 orang yang dari Jogja. Berarti kalau saya ngomong Jawa, iso nggih Pak nggih. Ya, dan saya punya 1 perempuan dan 5 laki-laki. Ya, tapi cuma 1 suaminya ya, oma-oma. Enggak banyak. 1 aja suaminya udah 6. Apalagi kalau banyak ya. Ya, sebetulnya sebelum saya mengenal Tuhan, saya berasal dari seberang. Tahu ya, kalau saya ngomong dari seberang, pasti paham ya, ngomong apa di sini ya. Ya. Dan kita dulu menikah tanpa direstuin orang tua. Karena kita masing-masing sebelumnya saling kuat-kuatan agamanya. Kalau kamu mau ke saya, kalau saya mau ke dia. Jadi saling tarik-menarik. Akhirnya karena ada sesuatu hal, jadi suami yang masuk Islam, masuk Muslim, ya. Dan setelah berapa panjang waktu kita tinggal di Riau. Di Riau, di sana di daerah yang sangat terpencil, di sana belum ada lampu, masih dibantu oleh diesel. Tahu ya Bapak Ibu diesel sini ya. Nah, jadi kita di sana benar-benar di daerah pelosok, dan di sana saya mengajar sebagai guru SD. Dan singkat cerita, suami saya dulu Katolik, tapi Katoliknya hanya Katolik KTP-nya aja, ya. Mungkin setahun sekali dia ke gereja. Jadi nggak terlalu tahu tentang Tuhan kita. Jadi dia makanya masuk ke agama saya. Dan dia dulu pemabok, peminum, ya, perempuan, wah komplit, kayaknya 1 paket. Betul nggak bapak-bapak di sini? Ada yang 1 paket? Iya, enggak ya. Kalau di sini saya percaya enggak ada. Adanya lelaki yang di luar sana. Amin ya. Ya. Dan yang lebih parahnya lagi, suami saya itu tukang pukul. Dia pukul saya waktu hamil. Biasanya kalau ibu-ibu tuh senangnya dielus-elus gitu ya, diperhatikan. Kalau saya lain elusnya pukulnya, ya, dipukul, benar-benar pukul dan ditendang. Wah, itu rumah tangga itu seperti apa kalau kayak begitu? Seperti di dalam neraka. Nah, waktu itu saya benar-benar sangat kecewa dan saya tuh putuskan saya mau cerai. Karena siapapun perempuan yang di sini tempat ini pasti mau cerai kalau seperti itu ya. Ibu-ibu ya khususnya, setuju nggak Bu? Setuju ya? Oh nggak ada yang ada yang nggak setuju ya? Ya, saya dipukul, dia peminum, pemabok, pokoknya tidak ada sesuatu pun yang sepertinya saya mau pertahankan dia. Saya tetap mau menceraikan gitu. Tapi saya juga nggak mau langsung, saya berdoa dulu, saya minta petunjuk sama Tuhan. Saya berdoa dengan kepercayaan saya waktu itu. Jadi kalau di sana ada 5 ya, tapi itu kita lebih sholatnya lagi di malam, tengah malam. Ada yang tahu di sini namanya? Sholat tahajud, betul. Jadi di jam 12 malam saya sholat di situ
saya khusus berdoa supaya Tuhan kasih petunjuk buat saya, supaya dia juga berubah, dia mau menjadi suami yang penuh tanggung jawab gitu. Tapi singkat ceritanya juga sekian lama ya. Jadi kalau dulu saya itu dipukul, saya juga orang yang gak tipe diam. Saya juga melawan ya. Dipukul saya lawan gitu. Jadi di rumah itu ada petinju-petinju gitu. Ya. Dulu kebetulan saya itu belajar taekwondo. Jadi kuat gitu ya. Jadi mungkin ya, karena suaminya kayak begitu, mungkin Tuhan izinkan saya belajar taekwondo gitu ya. Gitu. Tapi tetap namanya juga perempuan, tetap kalah. Nah, sudah saya berdoa, saya berlutut gitu ya. Tiba-tiba suatu malam itu saya kurang tahu berapa lama ya, saya sholat tahajud itu. Dan satu malam saya dimimpikan, di dalam mimpi saya bertemu dengan satu sosok. Sosok itu tinggi besar, jubah putih panjang sampai ke tanah. Putihnya itu sampai ke tanah dan mukanya nggak kelihatan karena terlalu terang, terlalu silau. Mata saya tuh nggak mampu menatap silaunya. Kalau ini kayak gini masih kita bisa ya, kita pandang gitu. Kalau itu karena silau banget, jadi saya nggak bisa. Cuman di dalam mimpi hanya yang saya dengar benar-benar jelas, hafalkan. Sampai 3 kali dia berkata begitu, hafalkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, di dalam 3 kali dia ulangin dan saya hafalkan 3 kali itu. Tiba-tiba saya terbangun dan seperti biasa kalau kita mimpi ya, pasti kita ingat-ingat, oh tadi mimpi apa gitu kan? Iya nggak, betul nggak? Betul ya. Nah, di dalam saya bangun itu saya coba hafalkan, dan saya hafalkan, ternyata saya masih hafal dengan mimpi saya itu. Saya mimpi, tapi buat saya itu nggak berarti apa-apa, saya nggak tahu mimpi apa itu. Jadi cuma hanya sekedar mimpi begitu saja. Terus suatu ketika, terus saya punya di Riau itu saya punya kakak ipar dari suami, ya. Jadi saya cerita sama kakak saya itu HKBP di sana, ya. Jadi saya cerita sama kakak saya waktu itu juga nggak cerita banyak, mungkin dia belum bisa menjelaskan terlalu dalam gitu ya. Akhirnya dia bilang, mau nggak kamu ketemu sama Opung? Opung itu pendeta di gerejanya dia. Nah, saya ditemukan dengan Opung di dalam gereja itu, dan Opung itu tahu saya Muslim, jadi nggak cerita banyak, cuman Opung itu persilahkan saya masuk seperti biasa. Terus saya cerita sama kakak saya ipar itu cerita. Begitu cerita selesai, Opung itu masuk ke dalam ruangan dan balik lagi temuin saya. Dia hanya sodorkan Alkitab. Dia, ibu boleh gak tolong baca mimpi ibu itu di dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16 ini. Begitu dibuka dan saya baca, saya kaget. Loh, kok bisa? Saya bisa mimpi itu di dalam Alkitab persis gak Bapak Ibu kata-katanya tadi? Ya. Nah, yang waktu itu saya mimpinya itu saya bilang nggak tahu, saya maksudnya nggak terlalu bagaimana gitu ya tentang arti dari kata-kata mimpi saya itu. Waktu ketika saya dibacakan di dalam Alkitab, saya kaget. Loh, kok bisa mimpi saya itu ada di dalam Alkitab gitu. Terus Pak Pendeta itu maksudnya penasaran ya, kenapa kok bisa mimpi seperti itu gitu. Terus saya cerita, ibu boleh nggak cerita kenapa ibu bisa mimpi seperti ini? Nah, saya ceritakan
bagaimana saya mimpi itu. Terus Bapak pendeta itu cuma jawab, inilah jawaban dari doa-doa ibu. Oh, nggak bisa Pak, orang saya ini kan berdoa dengan kepercayaan saya. Maksudnya ini petunjuknya, buat saya itu nggak masuk akal. Saya nggak langsung terima begitu, enggak. Buat saya itu jadi peperangan di dalam pikiran saya, gitu. Nggak mungkin gitu. Saya kan doa juga minta petunjuk supaya suami saya juga berubah, ya. Suami saya berubah, bisa ikut saya, bukan saya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu beberapa lama gitu ya, nggak saya langsung terima begitu. Di Seriau itu masih perkampungan gitu ya, jadi ada namanya komsel keluarga. Jadi komsel keluarga dari rumah ke rumah. Nah, kakak saya itu kebetulan ada komsel di rumahnya dan saya diajak gitu. Saya ikutin beberapa kali dan saya juga mau waktu diajak kakak itu, yuk ke gereja, nggak apa-apa, kamu duduk aja paling belakang gitu, nggak usah ikut, kalau disuruh berdiri nggak usah berdiri gitu, nggak usah suruh berdoa, nggak usah, kamu dengerin aja, kamu datang aja. Nah buat saya ya udah, buat saya ya nggak apa-apa sih kalau cuma datang aja duduk di belakang gitu kan. Ternyata waktu saya duduk beberapa kali ya, ada mungkin 3 kali saya datang ke gereja itu ikut-ikutan saja. Dan ada seorang hamba Tuhan yang dari Jakarta datang ke gereja itu dan dia mau pamit ceritanya. Mau pamit kepada jemaat yang ada bahwa dia akan kembali ke Jakarta. Dan waktu dia selesai membawakan khotbahnya itu ya, ternyata saya di belakang sana ngomong di dalam hati, Tuhan, itu Alkitab kok bagus banget ya gitu. Alkitabnya tuh besar dan di belakangnya Alkitab itu ada buku nyanyian Kidung Jemaat ya. Kalau Bapak Ibu sini ada yang tahu ya, itu Kidung Jemaat besar gitu, tebal. Saya tertarik ternyata dengan buku itu. Dan waktu saya tertarik sudah selesai gitu ya, terus mereka pada berjabat tangan mau salaman satu dengan yang lain ya. Pak pendeta itu salaman, selesai salaman semua. Pas tiba di giliran saya salaman dengan Bapak itu, Bapak itu memberikan Alkitab yang saya pingin di dalam hati itu diberikan. Wow, luar biasa nggak Bapak Ibu? Padahal saya cuma ngomong di dalam hati, ternyata Tuhan dengar. Amin ya. Dan saya dikasih Alkitab itu. Dan dari situlah saya bisa maksudnya langsung bahwa Tuhan tuh hidup. Tuhan itu mendengar setiap doa-doa ataupun yang kita ucapkan di dalam hati kita. Disitulah saya waktu dikasih itu gemeteran Bapak Ibu, gemeteran dan gak sanggup, saya duduk, saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya baru mengalami itu. Karena gini pikir saya hanya ngomong dan buat saya itu gak yang bagaimana gitu ya. Tapi ternyata tuh Tuhan bisa langsung jawab permintaan permohonan saya bahwa saya tuh pingin buku itu. Dan dari situlah saya rutin ikut kakak ipar saya ke gereja itu. Saya dibimbing ya. Saya mau akhirnya terima Yesus, saya dibaptis. Boleh tepuk tangan dan selamat Tuhan. Dan waktu saya dibaptis, kira-kira suami saya seneng gak Bapak Ibu? Ada yang bilang seneng, ada yang bilang enggak. Yang benar enggak, enggak ngaruh, ya enggak ngaruh gitu. Buat dia terserah kamu, ya gitu. Dia enggak peduli.
Dia nggak peduli gitu, maksudnya lo mau masuk Kristen kayak mau apa buat dia, karena dia itu masih di dalam apa ya, hidupnya dia gitu. Jadi nggak tahu. Singkat cerita juga saya di sana 5 tahun, saya jadi guru. Terus saya putuskan saya untuk kembali ke Jakarta. Dan panjang ceritanya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya akan coba sedikit untuk mempersingkat waktu supaya tidak panjang. Dan di Jakarta suami saya tetap seperti itu, pukulin saya, ya, mabuk, judi, itu tetap karena karakternya dia seperti itu. Cuma ada yang bilang gini, kamu itu kok bodoh ya? Suami masih kayak begitu, tapi kamu hamil lagi, bingung gitu ya. Kok bisa gitu? Hamil terus gitu. Nah, buat saya karena Tuhan itu yang panggil saya, Tuhan yang pilih saya. Buat saya nggak terlalu pengaruh dia, ya. Saya tetap dengan iman saya. Waktu itu saya bilang, kalau saya pindah agama, saya harus lebih luar biasa lagi dari agama saya sebelumnya. Saya janji itu kepada Tuhan, saya mau lebih lagi. Saya nggak mau setengah-setengah. Kalau dulu saya bisa 5 kali puasa, ya, saya harus lebih dari itu, gitu. Tapi yang buat luar biasanya, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya Bapak Ibu. Amin. Bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita cari pahala sebanyak-banyaknya kita masuk surga, bukan. Tapi karena Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Dan singkat cerita, dulu saya itu hidup benar-benar sangat minim Bapak Ibu ya. Saya punya anak kecil-kecil. Anak saya itu 1 tahun, 2 tahun gitu. Jadi kayak anak tangga. Saya seperti ibu tunggal. Suami saya entah kemana gitu ya. Dia dengan hidupnya sendiri. Dan saya belajar untuk tetap terus menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Saya sempat jualan. Jadi jualan gerobak sayur. Gerobak sayur Bapak Ibu tahu ya, kalau di kampung-kampung itu didorong, anak saya tuh ada di bawah gerobak sayur itu Bapak Ibu. Ya, saya jualan gitu. Terus kebetulan saya punya tetangga itu tukang gerobak nasi goreng. Jadi kalau anak-anak saya lapar, saya punya tetangga yang baik. Dia selalu bilang, "Bu, mau nggak nasinya?" katanya. "Oh mau Pak." Padahal nasinya itu udah nggak habis gitu ya. Misalkan dia jualan malam tapi nggak habis. Nah paginya itu saya makan gitu. Saya kadang dibikinin nasi goreng, kadang nasi itu gitu. Jadi begitu luar biasanya perjuangan saya, karena saya prinsip gitu. Saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau tetap ikut Tuhan. Orang tua saya bukan nggak ada. Orang tua saya ada Bapak Ibu. Jadi karena saya masuk Kristen, jadi kayak saya udah nggak merasa dianggap sama orang tua. Iya. Nah Bapak Ibu, ini suami saya pelakunya nih. Tapi luar biasa, Tuhan sanggup mengubah. Amin. Yang begitu parah hidupnya, Tuhan sanggup ubahkan menjadi saat ini sudah berubah total Bapak Ibu. Ya. Dia sudah ikut pria sejati. Sudah ikut pria sejati. Dan dulu, kalau dulu waktu dia gak kenal Tuhan, dia selalu pukul saya. Dan saat ini dia selalu pijitin saya. Kalau saya ngeluh dikit, ya saya itu pelayanan ya, kadang saya sedikit capek gitu ya. Saya bilang, "Pak capek, gak usah diminta Bapak Ibu." Dia langsung, "Mana mah yang sakit?" Langsung pijit. Ya.
Ya, seperti itu nggak diundang langsung datang dia. Padahal tadi udah di rumah udah janjian Bapak Ibu, "Ma, saya nggak mau disuruh ke depan ya." "Iya," saya bilang gitu. Tapi nggak diminta ya, datang sendiri ya. Luar biasa. Ya, ya. Jadi buat oma opa di tempat ini tetap terus berharap sama Tuhan. Yang mungkin kita pikir nggak akan mungkin, tidak mungkin. Tapi buat Tuhan itu sesuatu yang mungkin. Amin. Ya, apapun persoalan kita, ya persoalan itu macam-macam. Ada kesehatannya, mungkin saat ini oma opa ada yang sakit, ya mungkin keuangan kita, keluarga kita. Tetap jangan pernah putus asa dan jangan tidak pernah berharap sama Tuhan. Jangan menyerah gitu ya. Tapi tetap terus berharap sama Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menyertai setiap langkah kita. Amin. Ya. Ada mau sepatah dua kata? Ya Bapak silakan. Kesan-kesannya. Salam semuanya. Shalom. Oke, terima kasih ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang diberkati Tuhan. Ya, puji syukur ya. Mungkin ini salah satu doa kali ya. Dulu lagi saya masih SMP, Pak. Saya tuh sebenarnya saya kan sekolah di SD ya, SD negeri kan. Tapi ada setiap hari Jumat itu namanya ibadah bukan Kristen gitu yang Kristen ya kan, ada 5-6 orang kan, ada guru agamanya. Guru agama saya tuh pernah bercanda. Dia bercanda begini, kamu mau nggak kalau nanti suatu saat cari jodoh, inget ya, kalau cari jodoh, kalau kepingin dapat jodoh, bilang, Tuhan, tolong Tuhan, saya ingin Tuhan kembalikan tulang rusuk yang hilang, dia bilang. Nah, kalau sudah punya pasangan tapi belum nikah nih ya, masih pacaran, bilang, Tuhan jadikan dia ini tulang rusuk saya hilang, katanya gitu. Nah, diambil dia korek, ya kan, nih coba nih korek dia dipatahin. Udah korek satu lagi, dipatahin lagi. Coba, kalau satu korek bisa yang lain, nggak cocok katanya. Tapi kalau yang satu korek lagi cocok katanya, ya kan? Dia bisa terinspirasi dari itu. Akhirnya saya pacaran dia, bang, saya pacaran 4 tahun. Putus nyambung ya kan? Di pacaran pun saya sudah pukulin dia. Karena bapak saya Flores ya kan, ibu saya Surabaya, Jawa ya kan. Bapak saya itu sipir penjara, iya sampai pensiun. Nah saya lihat itu bapak saya itu sering pukulin ibu saya. Iya, istilahnya mungkin kalau ada ini video papi gitu ya kan. Nah sementara saya juga sering dipukulin anak-anaknya. Jadi karena saya lihat seperti itu, jadi kita saya nikah ya saya pikir tuh wajar lah, dia kan istri saya ya kan. Kalau salah saya marah ya saya pukul aja, wajar, pikiran saya begitu aja. Iya, jadi nah saya percaya walaupun saya sakitin istri saya, pukulin anak-anak saya juga, tapi itu karena tidak ada pengetahuan akan Tuhan ya. Karena saya jauh dari Tuhan, saya taunya ya pokoknya dapat uang main judi, dapat uang nih habis kerja nih, kasih dia pokoknya 1 juta saya simpen, saya main nih malam habis, dia tidur malam saya bangunin, Mana duitnya? iya mana uangnya, kita lagi, itu kalau nggak dikasih saya pukulin sampai dikasih, iya nanti udah kalah mabuk, nanti apa mabuk putar-putar depan rumah udah, pokoknya itulah ya hidup. Kalau kita tidak mengenal Tuhan sangat buruk sekali, kita tidak tahu kebenaran. Nah saya bersyukurnya ya, Tuhan kasih istri yang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Dan saya berpikir gini, Tuhan terima kasih Tuhan sudah berikan saya seorang istri yang baik hati. Dia adalah kado terindah dari Tuhan, dan saya sangat mencintainya. Terima kasih seperti itu. Boleh satu pertanyaan? Oke, boleh Pak. Ya, itu mewakili waktunya ya. Ya. Pada saat dipukuli, pada saat Bu Ita sudah ikut Yesus, sudah belajar dan
apa nggak pernah mikir pasti ada harapan Tuhan bisa mengubah suami saya. Tapi nyatanya enggak kan? Enggak. Berapa lama bisa bertahan sampai akhirnya Tuhan mengubah? Iya. Iya. Berapa? Belasan tahun, Pak. Belasan tahun. Bukan setahun, 2 tahun. Iya. Jadi suami saya ini baru bertobat 2010. 2010. Saya nikah 94. Jadi berapa tahun tuh, Bapak Ibu? 94 Wah. Coba gitu. 3 tahun ya. Itu saya belum Kristen. Saya mau cerai. Ketika saya sudah dibaptis dan saya ikut Tuhan, saya nggak mau. Saya ini aja fokus sama anak-anak sama saya gitu kan, nggak mau cerai. Saya biarin dia. Tapi saya tetap berdoa. Kalau saya mau ke gereja, saya dianterin sama dia. Cuma dia nggak mau masuk ke gereja. Jadi cuma nganter gitu aja. Ya. Kalau kita dipukul, Bapak Ibu, separah-parahnya ya. Saya pernah siram dengan apa Bapak Ibu? Minyak tanah. Itu kita berantem hebat. Berantem hebat. Ceritanya dia berantem hebat nih, ya kan? Anak-anak lagi pada tidur nih, ya kan? Nah dia ngambil minyak tanah, tuh bisa minyak tanah kan? Disiram badannya, dia bilang, udah gue mau bunuh diri aja katanya. Saya kasih korek aja, dikorekin itu. Ketika saya nyiram diri saya sendiri pakai minyak tanah itu ya, terus suami kasih korek, saya bilang bodoh amat ya. Orang dia yang ini, kenapa saya yang menyiksa diri saya? Baru saya sadar dia ngasih korek kurang ajar gitu ya. Ini kurang ajar juga dia ya ternyata gitu ya. Jadi saya enggak gitu. Puji Tuhannya saya tetap gini. Kalau Tuhan yang panggil kita, apapun yang terjadi, itu kita punya iman yang kuat, Bapak. Saya kenal Tuhan bukan karena dia, karena dia nggak bisa jadi contoh. Ini bukan bisa menjadi Kristen gitu, terus saya melihat, wih ada Tuhan yang gini, saya ikut. Enggak. Orang lain kalau tahu saya masuk Kristen itu gara-gara dia. Padahal buktinya bukan. Salah banget kalau saya masuk Kristen karena dia. Karena dia nggak bisa kasih contoh, nggak kasih contoh. Masih ada waktu dikit Pak? Boleh. Oke, begini Bu ya, kenapa sih saya bisa berubah? Kan intinya begitu Pak ya. Iya. Nah, saya bisa berubah itu karena komunitas. Nah, jadi di Jakarta itu, dari Jakarta kan. Nah, istri saya mulai dia tuh rajin ya kan, komsel. Saya pulang, saya dulu narik bajai 10 tahun di Cempaka Putih, Cempaka Mas. Itu dari tahun 2000 sampai 2011 saya naik bajai. Ya kan? Nah, tahun sendiri supir bajai kan itu kan apa importasi dari tukang beca apa semua tadi ke bajai. Jadi judi apa di sini semua kan iya pergaulan. Jadi nggak pikirin dia lagi lah, saya tuh di luar main judi, pulang ya hubungan punya anak. Nah jadi saya pulang kode istri nggak ada di rumah ya kan, baru pulang. Udah dari mana kamu? Komsel apa sih? Ya komsel lah, kumpulan apa ibadah gitu katanya. Nah terus suatu beberapa hari kemudian ada nih, saya lagi di rumah, ada nih orang Chinese ya kan, teman komsel dia datang. Saya lihat cantik banget nih, saya malu dong ya, saya ngumpet, saya kabur. Pas udah pulang semua saya tanya, oh itu komsel ya, komunitas selebritis, saya bilang. Ya kan? Nah terus saya jadi tambah malu dong ya kan, saya dulu hitam dekil banget di baja ya kan, diajak di komsel saya nggak malu dong, tapi itulah luar biasanya komsel tuh ya. Dia sepakat lah dia sama temen komsel dia katanya. Dia bilang sama saya, Pak mau nggak dikasih pinjam duit berapa? 1 juta katanya. Buat modal apa? Jual buah. Mau dong. Gue pikir kan 1 juta kan lumayan buat main judi ya kan. Jadi tapi kamu harus datang komsel katanya. Asal kamu datang dikasih 1 juta katanya. Ya udah nggak mau, saya datang lah ya. Tapi bener loh dikasih duit loh 1 juta loh. Tapi nah semenjak itulah saya namanya sudah dikasih kan nggak enak dong, nggak datang lagi kan, saya tiap minggu datang akhirnya disitulah saya bisa bertumbuh. Jadi sangat penting sekali komunitas. Jangan pernah tinggal komunitas walaupun kita bermasalah berat apa selisih konflik sama teman komunitas juga jangan pernah tinggalkan. Seperti itu, terima kasih.
Gini Bapak Ibu, mungkin dulu dia nggak punya motivasi yang benar dalam Komsel, karena saya sama ketuanya punya janji gitu. Gimana caranya supaya dia masuk ke Komsel gitu ya. Jadi memang awalnya dia punya motivasi nggak benar, tapi lama-kelama Tuhan taruh belas kasihan, jamah Tuhan jamah dia terus berubah dan dia masuk ke pria sejati, ikuti segala prosesnya Tuhan, dan sampai sekarang kita sama-sama melayani. Amin. Saya melayani di penjara, saya melayani di Abaloh, dan dia juga melayani di pria sejati di Abaloh. Sekian, terima kasih Tuhan.